Halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke teman-teman, hari ini kami akan share ya ke teman-teman tentang bagaimana ikhtiar kami dalam menghadapi wabah ya dalam dunia peternakan, khususnya ruminansia, yaitu wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, kita sudah sama-sama ketahui di bulan akhir April kemarin ya, dan juga awal-awal Mei ketika Idul Fitri muncul berita ya di media sosial, di media massa, TV dan sebagainya tentang munculnya penyakit kuku dan mulut yang pertama kali ditemukan di daerah Jawa Timur, di daerah Gresik, Sidoarjo dan sekitarnya. Nah, sebenarnya penyakit ini sudah lama ya tidak ada di Indonesia, dan negara Indonesia sendiri, negara kita salah satu negara yang bebas dari PMK sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, seperti itu. Dan pada saat ini di tahun 2022 ini muncul. Dan efeknya sudah sangat terasa sekali. Berbagai kasus puluhan ribu ternak bahkan se-Indonesia sudah mulai terjangkit, terutama pada hewan ruminansia besar ya, sapi yang paling banyak terdampak, apalagi sapi perah ya, sapi perah yang langsung produksinya drop. Kalau di sapi potong bobotnya susu dan sebagainya, dan ini sangat istilahnya merugikan bagi kita sebagai peternak dalam menghadapi PMK ini. Nah, bagaimana ikhtiar kami untuk istilahnya kita sebagai peternak sendiri, fokusnya adalah bagaimana mencegah. Nah, jadi bagaimana mencegah, karena emang mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita tahu bahwa PMK ini adalah disebabkan oleh virus ya teman-teman ya, dan ini menularnya sangat cepat. Jadi dia tidak termasuk ini ya, zoonosis, jadi tidak menular ke manusia, jadi aman bagi manusia. Dagingnya juga aman asalkan dimasak dengan benar ya, dengan suhu yang tinggi dan lama. Kemudian tulangnya juga bisa aman juga asalkan pengolahannya tadi ya benar, itu masih aman untuk kita konsumsi. Namun bagi sesama ternak ya, terutama ruminansia ini, penularannya sangat cepat sekali. Nah, dan bisa berujung kematian, karena memang sebenarnya yang menyebabkan kematian adalah angka kesakitannya, seperti itu. Jadi memang sangat menyakiti ya, terutama bagian kukunya. Ketika kukunya sudah sakit, kemudian mulutnya apalagi sudah sakit, dia nggak mau makan, kemudian energinya menjadi ini ya, negatif, atau dia kekurangan energi, kekurangan gizi, ditambah lagi rasa sakit yang begitu tinggi, sehingga menyebabkan ternak-ternak ini menjadi mati, dan itu sangat menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, bagaimana caranya? Jadi teman-teman, di kandang kami yang baru ini di Mojoporno Kabupaten Madiun ini, untuk formasinya saat ini hampir 90% adalah breeding ya teman-teman. Jadi breeding domba seperti ini, dan kondisinya saat ini di bulan-bulan ini semua hampir 70%-an itu pada bunting tua, dan dalam setiap minggu selalu ada kelahiran. 1-2 ekor ada kelahiran setiap minggunya. Nah, ini bagi kami sendiri juga sebenarnya ada kekhawatiran bagaimana nanti ketika ini terjangkit PMK, ya harusnya kita bisa panen cempe dan sebagainya yang kita tunggu-tunggu. Nanti kalau sakit bagaimana dan sebagainya. Namun berdasarkan arahan dari pertama dari guru kami, kemudian dari tim kesuan kami, dan juga dari dinas di Kabupaten Madiun, dinas peternakan ya, kemudian dan ketahanan pangan, kemudian kalau di Kota Madiun sendiri dari dinas pertanian dan ketahanan pangan juga memberikan edukasi-edukasi dan juga arahan-arahan, masukan-masukan terkait dengan bagaimana tips dan juga trik
kepada peternak-peternak rakyat seperti kami di kandang uang untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap penularan penyakit mulut dan kuku ini atau PMK. Oke, tips yang pertama teman-teman. Jadi yang kami lakukan di kandang uang pertama adalah dengan cara membatasi lalu lintas ataupun pergerakan dari manusia. Jadi kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sejak PMK diumumkan kami menutup kandang kami. Jadi tidak ada kunjungan, tidak ada pelatihan yang sifatnya offline. Kemudian yang tidak benar-benar berkepentingan tidak kami izinkan untuk berkunjung ke kandang kami. Nah, kemudian untuk teman-teman pekerja sendiri kita juga lakukan istilahnya biosecurity dengan cara tadi ya penyemprotan desinfektan secara rutin. Nah, jadi kita lebih mempersering ya. Biasanya rutin setiap 2 minggu sekali biasanya kami lakukan sterilisasi kandang dengan cara penyemprotan desinfektan. Ini kita lebih seringkan lagi, bisa seminggu sampai 2 kali seperti itu. Nah, untuk desinfektan yang kami gunakan sesuai dengan rekomendasi dari saya dapat dari IDHSI ya, atau Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia. Nah, guru saya Dr. Dedi merekomendasikan penggunaan ini teman-teman, pembuatan desinfektan sederhana dengan menggunakan sitrun. Nah, jadi sitrun ini perbandingannya kalau kami membuat perbandingannya sesuai dengan arahan IDHSI ya, yaitu 2 kilo. Kalau kami selalu membuatnya dalam 100 liter ya teman-teman ya. Jadi 2 kilo sitrun kita campur dengan kita larutkan dulu dengan air hangat, kemudian kita campur dengan ini ya teman-teman ya. Jadi 100 liter. Jadi 100 liter air sehingga jadi desinfektan tadi ya sebanyak 100 liter. Atau teman-teman kalau hanya membuat 10 liter bisa perbandingannya 2 ons sitrun kemudian ditambah 10 liter air. Nah, kita semprotkan, rekomendasinya adalah 2 hari sekali atau seminggu bisa 2-3 kali ya teman-teman ya. Itu kita semprotkan rutin di seluruh bagian kandang. Dan ini insya Allah aman teman-teman, bagi ternaknya juga aman, kemudian kandang lingkungan juga aman, jadi tidak berbahaya seperti itu. Itu yang pertama, terkait dengan biosecurity yang kita lakukan, pembatasan manusianya, karena memang ternaknya nggak kemana-mana teman-teman. Kemudian tadi pembersihan kandang secara rutin, dan juga jangan lupa disterilisasi dengan menggunakan desinfektan. Oke, langkah berikutnya yang ketiga adalah dengan karantina ternak ya teman-teman ya. Jadi selama PMK wabah PMK ini diumumkan, kami memiliki kebijakan dengan manajemen, dengan tim kesuan kami adalah kami melakukan proses karantina di luar farm kami. Jadi kami menempatkan kandang-kandang karantina terutama di sekitar di sekitar supplier kami. Jadi kita lakukan karantina di luar. Jadi setelah kita karantina berapa lama? Kurang lebih selama 14 hari. Jadi kita untuk kambing domba-domba, terutama domba-domba penggemukan atau domba-domba potong, sebelum bisa masuk ke kandang kami di kandang uang, kita lakukan karantina terlebih dahulu di luar farm kami. Nah, itu selama 14 hari dengan pemberian obat cacing, pencukuran, kemudian lalu dimandikan, kemudian pemberian vitamin dan sebagainya yang dilakukan oleh tim kesuan dari kandang uang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah lulus baru kita bisa bawa ke masuk ke dalam farm kami. Jadi kita memang benar-benar selektif banget, tidak memasukkan domba ataupun ternak sembarangan ya dari pasar atau dari peternak lain, tapi kita melalui kandang karantina yang kami tempatkan di luar dari farm kami seperti itu. Yang ketiga teman-teman, nah itulah strategi pertama yang namanya biosecurity. Nah, jadi pencegahan dengan pembatasan pembatasan lalu lintas orang, ternaknya juga kita karantina terlebih dahulu, kemudian sterilisasi dan juga desinfeksi tadi ya, desinfektan karena secara rutin seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, nah tips keempat yang kami lakukan di kandang uang adalah ini teman-teman. Jadi dengan menambah porsi pakan. Jadi untuk menjaga BCS atau body condition score, terutama domba-domba yang bunting tua ini, kita memberikan
pakan tambahan berupa pakan konsentrat ya. Pakan konsentrat ini kita berikan ini teman-teman, lebih dari dosis normalnya. Nah, biasanya kita hanya memberikan sekitar 2 ons per ekor per hari, kita tambahi dosisnya. Agar apa? Agar dia tidak kekurangan nutrisi. Jadi memang kita pakan kita loskan aja bisa sampai 2 kali lipatnya, berarti hampir setengah kilo mungkin jatahnya per ekor per harinya untuk induk-indukan seperti dombes bobot 30-an lebih ini. Nah, jadi ini memang sengaja kita tambahkan agar dia benar-benar kita jamin tidak kekurangan pakan ya, tidak kekurangan nutrisi, karena kami khawatir kalau nanti domba-domba kami, indukan kami ini yang lagi bunting tua ini kekurangan energi, nanti bisa akan berakibat fatal ketika proses melahirkan, menyusui dan sebagainya seperti itu. Nah, pemberian pakan tambahan, kemudian pakan penguat ya tadi ya, berupa konsentrat. Kemudian selanjutnya adalah pemberian ini teman-teman, pakan tambahan berupa suplemen dan mineral. Jadi di PMK ini lagi-lagi kami memberikan dosis yang lebih, terutama pemberian vitamin dan juga mineral plus jamu ternak. Nah, untuk jamu sendiri tujuannya untuk ini ya, menambah nafsu makan, daya tahan tubuh, lebih menghangatkan badan, karena memang kondisinya di bulan-bulan ini dan sampai hari ini pun masih turun hujan ya, setiap hari di Madiun, di kandang kami setiap sore sampai malam selalu turun hujan. Kemudian kalau siang panas seperti itu. Ini kami istilahnya ya, di orangnya aja merasa tidak sehat. Nah, apalagi untuk di domba ataupun kambing yang dia berada di luar seperti ini. Nah, ini kita perkuat daya tahan tubuhnya, nafsu makannya dengan pemberian jamu ternak berupa JSR ya. Nah, JSR atau jamu sehat ruminansia yang kita formulasi dengan rupa mulai dari ada kunyitnya, temulawaknya, kemudian ada bawang putih dan sebagainya. Kita ramu dan kemudian kita berikan setiap hari. Nah, kita berikan setiap hari kepada ini ya, ternak-ternak. Nah, kita campur, biasanya kita tabur di atas konsentrat ataupun hijauan di domba-domba kami seperti itu. Kemudian selain JSR, kita juga memberikan ini teman-teman, suplemen vitamin dan juga mineral berupa premix. Nah, jadi premix ini juga sama, kita taburkan, tapi dan lebih sering kalinya kita campur aja langsung jadi satu dengan dengan jamu. Kita campur jadi satu, kemudian kita taburkan di atas ini ya, di atas konsentrat atau pakan penguat seperti itu. Nah, ini tujuannya agar kita pastikan induk-indukan ini tidak kekurangan vitamin, tidak kekurangan mineral, karena nanti akan berakibat fatal juga kepada induknya dan juga calon cempe yang akan dilahirkan seperti itu. Kemudian pemberian ini mineral block ya teman-teman ya, kita sediakan. Selain itu juga kita pencegahan lagi, kita bagaimana nggak kurang lagi, tak kasih mineral block di atasnya, ini nggak pernah sampai kosong. Jadi kita sediakan, kalau dia memang masih kurang di premiknya tadi, dia akan menjilat sendiri seperti itu. Jadi bener-bener kita lagi mode siaga di PMK ini, melebihi ketika mode-mode ataupun masa-masa di luar ataupun sebelum ada wabah seperti itu. Kemudian juga untuk lebih ini ya teman-teman, mengamankan ternak kita agar bebas dari stres, dia angka stresnya berkurang, kemudian terutama akibatnya dia panas, dingin dan sebagainya. Kami juga memberikan ini teman-teman, elektrolit. Jadi multivitamin dan elektrolit yang biasanya kita campurkan ke dalam air. Nah, ini kita biasanya setiap pagi kita bersihkan air minumnya, kemudian kita kasih tadi elektrolit, kemudian dan juga multivitamin kita campurkan ke air untuk dia bisa minum ya, minum biar lebih minumnya lebih kencang lagi, karena kalau dia minumnya lebih kencang biasanya makannya juga akan lebih banyak. Nah, ini akan menyebabkan domba akan menjadi lebih sehat dan gemuknya bisa bertahan secara maksimal seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi sekilas ya yang kita lakukan. Jadi selain pertama adalah prinsipnya biosecurity, yang kedua adalah penguatan penguatan imun. Jadi kalau emang ternaknya sehat, insya Allah ketika ada wabah atau misalnya ditakdirkan di tempat kami ada PMK seperti itu, maka domba-dombanya menjadi lebih siap, lebih tahan banting ya mungkin ya, semoga seperti itu. Dan tips satu lagi terakhir ya ini teman-teman ya, adalah
kita selalu berkoordinasi dengan tim Keswan atau tim dokter hewan. Nah, kalau kebetulan Kandang Wang sendiri memiliki dokter hewan, tapi kita juga selain dari dokter hewan pribadi ya, juga kita selalu berkoordinasi dengan dokter hewan dari dinas. Dari dinas pertanian dan ketahanan pangan atau dari dinas peternakan. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, di Indonesia ini setiap kecamatan itu ada yang namanya petugas teknis lapangan dari dinas peternakan ya, kalau mungkin namanya mungkin beda-beda daerah. Jadi teman-teman ketika menemukan kasus PMK atau ingin berkonsultasi terkait dengan bagaimana pencegahannya yang paling efektif dan sebagainya, yang update informasi terbaru, teman-teman bisa menghubungi petugas teknis lapangan ini di sekitar kantor kecamatan. Teman-teman langsung aja main ke kantor kecamatan, tanya petugas dokter hewan atau mantri ternaknya yang dia merupakan wakil dari dinas ya, dinas terkait dokter hewan biasanya di situ. Biasanya juga kalau di kecamatan-kecamatan yang strategis yang dia memiliki banyak populasi ternak, biasanya ada yang namanya puskeswan atau puskesmas hewan ya. Nah, itu teman-teman bisa rajin silaturahmi di situ. Nah, berkoordinasi, berkonsultasi dengan para ahlinya, para dokter hewan, para medik, veteriner di situ untuk apa istilahnya update informasi. Kemudian juga kalau ada hewan yang sakit, yang mungkin nafsu makannya turun, yang mungkin perlu penanganan medis, teman-teman langsung hubungi mereka. Jadi tugas kita sebagai peternak rakyat ini hanya melakukan pencegahan sedini mungkin, bagaimana ternak kita tidak sakit. Nah, apabila terjadi sakit, kemudian terjadi mungkin kasus yang mengarah pada PMK atau penyakit lain mungkin yang berhubungan dengan ternak, kita langsung serahkan aja kepada ahlinya, yaitu dokter hewan ataupun paramedik veteriner yang ada di sekitar farm dari teman-teman seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak kenal, punya peternakan nggak kenal siapa apa istilahnya nih ya, mantri hewannya atau misalnya petugas kesehatan dari dinas dari daerah kita masing-masing. Jadi itu aja teman-teman yang bisa kita sharingkan, dan yang lebih penting jangan lupa selalu berdoa, selalu apa istilahnya berpikir positif agar ternak-ternak kita juga tenang, juga usaha kita juga bisa berjalan dengan baik. Selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta ya, pencipta kita manusia, ternak, dan juga pencipta PMK juga. Kita langsung tembak juga ke servernya ya, atau sebagai pemilik segalanya seperti itu. Itu saja teman-teman yang kita bisa sharekan terkait dengan bagaimana ikhtiar kami di Kandang Wang dalam rangka penanggulangan ataupun pencegahan penyakit kuku dan mulut yang ada di Indonesia di tahun ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin konsultasi terkait dengan peternakan kambing domba ya, dan sebagainya, bisa hubungi kami di nomor 081135060012. Oke, sukses buat teman-teman semua.